Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina imanan wa ihtisaban fi siyami Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid kita, beliau Akhidar Karim Bapak Ustadz Nanang Gunawan MPD, Akhidar Karim, Imam Terawih kita, Imam Sholat Isya kita, beliau Bapak Suryadi, Akhidar Karim Bapak Ustadz Ahmad Wahyudin, orang tua kita, Bapak Sarmada, Bapak Mu'alim Haji Sabri, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Sarbini, Bapak Haji Sarbini, serta Ustaz Syekh Bahri, orang tua kita Bapak Abdul Rahman, dan seluruh bapak dan ibu jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Hayatul Islamiyah yang insya Allah semuanya dicintai dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu adik-adik sekalian, bahwa malam ini kita melaksanakan sholat tarawih hitungan yang ke-12 dalam kitab Durratun Nasihin. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-12, ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Orang tersebut insya Allah Bapak Ibu besok ketika terjadi kiamat, kita semua di sana butuh dengan pertolongan wajah kita, muka kita, kal qamari lailatal badri, bagaikan rembulan di malam purnama. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau besok di malam 13 bagaimana Ustaz? Ja'a yaumal qiyamati aminan minasu. Orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih di malam 13 besok malam, maka dia besok di hari kiamat dia akan selamat dari segala bentuk-bentuk kejelekan. Oleh karena itu, mari kita niatkan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita malamnya dengan semangat, penuh keikhlasan, penuh kekhusyuan untuk melaksanakan ibadah tarawih. Mudah-mudahan sholat tarawih kita, sholat isya kita, ibadah kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini sedikit Al-Fakir akan menyampaikan bagaimana makna puasa Ramadan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan ibadah puasa, dan ayat ini sudah masyhur. Ayat ini anak kecil pun mungkin hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat perintah daripada pelaksanaan puasa. Betul apa betul? Di situ Bapak Ibu, kalimat ya ayyuhalladzina yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Ini undangan Allah, undangan khusus Bapak Ibu, undangan spesialis. Jadi yang tidak beriman tidak mendapat undangan wahai, begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman Pak Narto nggak dapat wahai, gitu ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di situ yang diundang adalah khusus untuk orang-orang yang beriman, Pak. Banyak orang yang ngaku Islam, ngakunya Muslim, tetapi ternyata tidak beriman. Dengan contoh di bulan Ramadan dia tidak melaksanakan puasa umpamanya. Insya Allah di sini gitu puasa semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau ada orang Islam ngaku beriman di bulan Ramadan kagak puasa, diundang oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, itu
bagaikan pedagang nangka, dipanggil-panggil sama Allah kagak maranin, namanya pedagang nangka yang budek ya Pak ya. Dipanggil Allah kagak dengar, kagak mau puasa. Nah jadi insya Allah orang yang melaksanakan puasa ini tergolong yang amanu, orang-orang yang beriman, mendapat panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa kita disuruh puasa. Dan ibadah puasa ini bukan hanya diwajibkan pada umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga umat-umat terdahulu. Nabi Sulaiman umatnya puasa, Nabi Adam juga puasa, dan sebagainya. Nah hadirin, apa perintah daripada puasa yang perlu kita ambil hikmahnya? Ending daripada ayat ini adalah ada kalimat la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla itu kalau dikaji dari ilmu nahwu, gramatika Arab, la'alla itu berfaedah litaroji. Mudah-mudahan kalian semua setelah berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Betul apa betul? Jadi taroji. Sebab kata-kata mudah-mudahan ada dua Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan tamani. Tamani ini mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya Pak Narto bilang laitas syababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan masa tuaku ini balik lagi ke umur 5 tahun. Gak mungkin itu Pak. Karena yang namanya usia gak bisa balik lagi. Laitas syababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan usia mudaku balik lagi pada hari ini. Tidak mungkin. Nah kalimat laita namanya litamani, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi la'allakum tattaqun, kalimat la'alla maknanya litaroji, mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya setelah kita berpuasa, insya Allah harapan besar. Kalau kita imanan wahtisaban, betul-betul dalam rangka mencari iman dan ridho Allah, maka kita semua akan dijaga Allah, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, makna takwa itu apa? Takwa adalah imtisalul awamir wastinabun nawahi secara umum. Mau ngikutin perintah Allah, mau menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam rangkaian ibadah puasa, di dalam bulan Ramadan ada anjuran taraweh, ada anjuran baca Quran, betul apa betul? Ada juga nanti kewajiban zakat fitrah. Maka seolah-olah kita ini dalam 1 bulan penuh diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, disunahkan untuk sholat tarawih, disunahkan untuk memperbanyak membaca Quran, dan nanti di akhir Ramadan diwajibkan daripada zakat fitrah. Ini semuanya memiliki makna. Jadi seolah-olah dalam 1 bulan penuh ini kita sedang dididik, kita sedang dilatih, kita sedang mengikuti yang namanya diklat, pelatihan kilat selama 1 bulan penuh. Namanya orang diklat Bapak Ibu, maka insya Allah hasilnya nanti setelah Ramadan, kira-kira ini dari seluruh kegiatan rangkaian ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan, hasilnya seperti apa? Yang pertama berpuasa. Berpuasa adalah dalam rangka menahan hawa nafsu yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Nah ini oleh-olehnya orang berpuasa Pak. Orang yang berhasil puasanya Bapak Ibu, maka insya Allah pada kehidupan selama bulan Ramadan dan dilanjutkan bulan Syawal dan berikutnya, maka akan mendapatkan yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi itu jiwanya bersih, bisa mengendalikan hawa nafsu, gak marahan, gak tersinggungan, gak gampang musuhan, karena sudah lemes tadinya. Dilatih dalam puasa ini bukannya ada aturannya, sahurnya pun mulai menahan daripada makanan, ini ada aturannya. Kan kalau belum ada gak boleh buka, gak boleh makan, betul betul. Nah ini melatih daripada menahan hawa nafsu, yang membersihkan jiwa. Nah besok setelah bulan Syawal, bulan Ramadan kita habis, mudah-mudahan menjadi orang yang betul-betul bisa bersabar, bisa menjadi orang yang mengendalikan hawa nafsu. Amin ya robbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Ramadan ada ulama yang mengatakan bahwa Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Orang yang memperbanyak membaca Quran di bulan Ramadan,
maka al-jannatu mustaqatun lahu, surga itu sudah rindu, Bu. Makanya kalau bulan Ramadan malam ada waktu baca Quran, pagi habis sholat subuh daripada tidur baca Quran. Karena di bulan Ramadan ini orang membaca Quran satu huruf Allah kasih pahala sebanyak 70 kali. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, setelah Ramadan ini kira-kira kita sudah tadarusan malam, siang, pagi, kira-kira besok kalau sudah Ramadan masih cintakah untuk membaca Quran? Masih rajinkan kita membaca Quran? Betul atau betul? Nah, orang yang berhasil dalam rangka menjalani ibadah puasa Ramadan di dalam Ramadan, di mana kita cinta Quran, walaupun besok Ramadan akan meninggalkan kita, tetapi bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tetap cinta membaca Al-Quran. Alhamdulillah di Masjid Hayatul Islamiyah ini sebelum Ramadan sudah ada tarbiyatul Quran, belajar Al-Quran. Alhamdulillah, kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu, kaum anak-anak, mudah-mudahan semuanya menjadi generasi Qurani yang cinta kepada Al-Quran, di mana Quran besok akan menjadi wasilah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga adalah dengan kita melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, Bapak Ibu, ya, orang yang suka ngasih makanan bukaan buat orang yang puasa, Pak, itu sangat-sangat besar pahalanya. Belum nanti kita zakat fitrah, ada juga yang zakat mal, bagi-bagi sembako dan sebagainya, ya. Apa ini maknanya? Jelas kalau di dalam bulan Ramadan bersedekah pahalanya berlipat ganda. Nah, jadi sedekahnya, jadi orang dermawannya jangan cuma di Ramadan aja. Besok kalau Ramadan sudah habis, Ramadan sudah selesai, Syawal dan sebagainya, kita sudah dilatih diklatnya untuk menjadi orang yang dermawan. Ya Bapak Ibu, artinya Ramadan bisa membentuk kita orang yang sahih, orang yang dermawan, bukan orang yang bakhil, orang yang pelit, koreman dan sebagainya. Ya, karena Allah, Rasulullah mengatakan al-bakhilu ba'idu minal jannah, orang bakhil, orang pelit jauh dari surga, wa qaribun minan nar, dan dekat daripada neraka. Wasahiyu, orang yang dermawan, orang yang suka sedekah, qaribun minal jannah, wa ba'idu minan nar, dekat surganya, jauh daripada nerakanya. Harapannya begitu Bapak Ibu. Makanya besok kita ada zakat fitrah. Alhamdulillah, kalau sore mungkin bisa kasih ya makanan takjil, buka puasa untuk orang-orang yang ada di masjid dan sebagainya. Ini bukan hanya di Ramadan saja. Harapannya mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang berjiwa dermawan, ahli sedekah dan sebagainya. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu, hikmah yang perlu kita ambil dalam melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah selama bulan Ramadan. Kalau tadi rajin sedekah, dermawan, itu artinya orang itu peduli dengan kepentingan sosial. Yang keempat adalah zikrul maut. Jangan lupa, manusia hidup bakalan mati. Betul betul. Kita disuruh banyak zikir, disuruh banyak baca Quran, disuruh ibadah tarawih, bila bersolat sunnah, tasbih. Yang apa itu subhanallahnya, baca tasbihnya, berdiri yang pertama 15 kali, untuk berikutnya 10 kali. Bila perlu kita laksanakan minimal dalam seumur sekali. Betul betul. Nah, zikir, baca Quran, ibadah, semuanya dalam rangka mengingat Allah, dan jangan lupa yang namanya mengingat kematian. Itulah Bapak Ibu yang perlu kita ambil hikmahnya, bahwa dengan melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, dari mulai puasa yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, minimal pembentukan karakter kita, ya, kita menjadi orang yang punya kepribadian. Yang pertama, ya, adalah orang yang apa itu? Tadi yang pertama adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, cinta kepada Quran. Yang ketiga, dermawan, peduli kepada lingkungan, orang miskin, anak yatim, orang yang gak punya. Kalau kita kan punya ada duit, kalau kita punya harta, jangan pelit-pelit, jangan bakhil-bakhil, jangan sungkan-sungkan, kita kasih sedekah semampu kita. Dan yang keempat, dalam rangka zikrul maut, memperbanyak mengingat kematian. Orang yang paling cerdas, orang yang paling baik adalah orang yang suka mengingat kematian. Karena kematian datangnya sewaktu-waktu. Satupun orang di antara kita siapapun tidak ada yang bisa yang melihat. Kalau kita meninggal dunia nanti, pada saat Allah mencabut nyawa kita,
dalam kondisi kita sedang ibadah, dalam kondisi sedang melaksanakan kebaikan, harapannya adalah kematian yang mengantarkan daripada min husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekelumit daripada apa yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika kita selama bulan Ramadan, besok setelah Ramadan sudah selesai, kita akan menjadi orang yang semakin bertakwa, semakin rajin ibadah, semakin dermawan, semakin soleh, baik soleh secara vertikal maupun soleh secara horizontal. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.